Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walau di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada video kali ini, kami akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah Master Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas PGSDB semester 6, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor yang beranggotakan Raden Siti Mariam dengan NIM H1810591 dan Nurul Khairiyah dengan NIM H1810565. Pada materi kali ini, kami membahas mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Berikut daftar referensinya. Yang pertama, artikel berjudul Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas karya Lailatul Zahroh, dosen STAI Taruna Surabaya, Jurnal Tasyri, volume 22, nomor 2, Oktober 2015. Kami mengunduh jurnal ini dari Google Cendekia. Yang kedua, artikel berjudul Peran Supervisor dalam Manajemen Kelas karya Endah Triwisudaningsih, Jurnal At-Talim volume 5 nomor 2 Juni 2019. Kami juga mengunduh artikel ini dari Google Cendekia atau Google Scholar. Yang ketiga, artikel berjudul Pentingnya Pengelolaan Manajemen Kelas dalam Pembelajaran karya Kadri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku di Rundeng Maulaboh, Jurnal Bidayah Studi Ilmu-Ilmu Keislaman volume 9 nomor 1 Juni 2018. Kami juga mengunduh artikel ini dari Google Cendekia. Sebelum itu, kami akan memaparkan terlebih dahulu apa itu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Terdapat dua asumsi pokok yang dipergunakan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, iklim sosial dan emosional yang baik adalah dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang harmonis antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik, merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, iklim sosial emosional yang baik tergantung pada guru dalam usahanya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disadari dengan hubungan manusiawi yang efektif. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada peserta didik. Indikator keberhasilan dari kegiatan pengelolaan kelas adalah: yang pertama, peserta didik mampu untuk terus belajar dan bekerja. Peserta didik tidak mudah menyerah dan pasif, manakala mereka merasa tidak tahu atau kurang memahami tugas yang harus dikerjakan. Setidaknya peserta didik masih menunjukkan semangat
dan gairahnya untuk terus mencoba dan belajar, meski mereka menghadapi hambatan dan problem yang sulit sekalipun. Yang kedua, bila setiap peserta didik mampu untuk terus melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan percuma. Artinya, setiap peserta didik akan bekerja secepatnya supaya ia segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan membuat peserta didik mampu mempergunakan waktu belajarnya seefektif dan seefisien mungkin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada video kali ini, kami akan membahas 5 pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan instruksional. Yang kedua, pendekatan proses kelompok. Yang ketiga, pendekatan pengubahan perilaku. Keempat, pendekatan sosio-emosional, dan yang kelima, pendekatan elektik dan analitik pluralistik. Berikut pembahasannya. Yang pertama, pendekatan instruksional merupakan pendekatan pengendalian perilaku dengan menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga meminimalkan gangguan pada pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan proses kelompok merupakan pengendalian perilaku dengan pendekatan secara kelompok kelas sebagai sistem sosial yang menunjang terciptanya suasana belajar di kelas. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Selanjutnya yaitu pendekatan pengubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, semua tingkah laku yang baik dan yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Yang kedua, di dalam proses belajar terdapat proses psikologis yang fundamental berupa penguatan positif atau positive reinforcement, hukuman, penghapusan atau extension, dan penguatan negatif, negative reinforcement. Selanjutnya yaitu pendekatan sosio-emosional. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik dan positif antara guru dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Selanjutnya yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau elektik approach ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Keharmonisan hubungan guru dengan peserta didik, tingginya kerjasama di antara peserta didik tersimpul dalam bentuk interaksi. Karena itu, there are many forms of interaction between teacher and pupils and between pupils. Lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas agar pembelajaran menjadi efektif. Dari beberapa pendekatan di atas, guru bebas memilih dan menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kemampuannya untuk menumbuhkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Berikut referensi artikel jurnal yang kita gunakan. Terima kasih.
Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.